Kita mungkin sudah sering mendengar kata kemiskinan. Jika kita berbicara tentang kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September tahun 2022 mencapai 26,36 juta orang, meningkat menjadi 9,51%. Ini adalah masalah yang terus ada dari generasi ke generasi. Kita sekarang melihat berita atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, kita juga sering melihat berita di media sosial tentang peningkatan jumlah kekayaan segelintir orang di dunia ini. Terdapat lebih dari 1.000 miliarder dengan harta kekayaan yang melonjak signifikan dari tahun sebelumnya. Fakta bahwa kesenjangan ekonomi tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya memberikan gambaran bahwa eksistensi orang kaya dan orang miskin akan selalu ada. Masing-masing dari mereka memiliki peran dalam perputaran ekonomi. Jika kesenjangan ekonomi hilang sepenuhnya, tidak akan ada lagi masyarakat yang memiliki jiwa pekerja, yang pada akhirnya membuat bisnis berhenti beroperasi. Oleh karena itu, tugas pemerintah bukan menghapus kesenjangan, melainkan memperkecil jaraknya. Namun sadarkah kalian bahwa terkadang masalah kemiskinan ini sering dijadikan keuntungan bagi beberapa pihak? Mengapa ini terjadi? Apakah dunia ini tidak adil? Apakah kemiskinan yang kita lihat selama ini adalah sebuah keadaan yang tidak dapat dihindari? Atau apakah ada pihak yang mengontrol semua ini? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, orang kaya dan orang miskin selalu ada. Namun yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang semakin melebar. Ketidakadilan ini terlihat jelas dari distribusi kekayaan global yang sangat timpang. Berdasarkan informasi terbaru, 1% orang terkaya di dunia menguasai 2/3 dari kekayaan global. Untuk memahami ketidakadilan ini, bayangkan ada 3 potong pizza yang harus dibagikan kepada 100 orang. Namun satu orang mengambil 2 potong, sementara 99 orang lainnya harus berebut 1 potong sisanya. Ketidakadilan ini terjadi akibat kapitalisme. Namun mengapa masalah ini terus bertahan dan justru semakin parah? Peningkatan persaingan pasar membuat pemilik bisnis melakukan berbagai cara untuk tetap mendapatkan keuntungan maksimal. Karena tingginya persaingan, harga produk cenderung turun. Namun untuk menjaga keuntungan, para produsen bisa saja menurunkan biaya bahan produksi, tetapi itu akan berdampak pada kualitas produk. Sehingga alternatif lain yang sering digunakan adalah memangkas upah para pekerja. Upah yang kecil mungkin terdengar tidak adil dan sering memicu demonstrasi. Namun ketika gaji karyawan naik, keuntungan bisnis berkurang. Untuk mengimbangkan hal tersebut, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah pekerja dan pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Pilihannya menjadi antara banyak pekerja dengan upah kecil atau sedikit pekerja dengan upah besar. Selain itu, harga barang yang terus meningkat lebih cepat daripada kenaikan gaji juga menjadi masalah serius bagi masyarakat miskin. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, sehingga para pemilik modal pun mendapatkan keuntungan besar dari bunga pinjaman ini. Misalnya, seorang honorer di Kabupaten Semarang terjerat pinjaman online. Awalnya hanya meminjam 3 juta rupiah, tetapi jumlah utang yang membengkak hingga ratusan juta rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain utang, para kapitalis juga menjual makanan dan minuman murah dengan bahan yang kurang sehat di masyarakat miskin. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk berobat, yang akhirnya membuat mereka semakin terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Motivasi utama kapitalisme adalah keuntungan. Orang miskin sering menjadi sasaran utama kapitalis karena kelemahan utama mereka adalah uang, sementara kapitalis memiliki uang. Ini bisa menjadi hubungan yang saling menguntungkan, tetapi seringkali terjadi dengan cara yang tidak adil. Salah satu strategi kapitalis adalah memproduksi barang di negara berkembang dengan upah murah, lalu menjualnya di negara maju dengan harga tinggi. Selain itu, mereka juga memproduksi barang-barang murah dengan kualitas rendah untuk masyarakat miskin. Ada juga kapitalis yang menciptakan produk tiruan dengan embel-embel merek terkenal agar terlihat lebih berkualitas, padahal kenyataannya tidak. Selain individu, para kapitalis juga mengeksploitasi negara miskin dengan membeli sumber daya alam mereka dengan harga yang murah. Contohnya, negara-negara di Afrika adalah penghasil berlian terbesar di dunia. Tetapi karena kondisi ekonomi mereka yang lemah, sumber daya ini sering dieksploitasi oleh perusahaan asing. Akibatnya, masyarakat lokal tetap miskin meskipun negaranya memiliki sumber daya berharga.
Kapitalis juga menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasinya, seperti melobi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan mereka untuk memonopoli pasar, agar tidak ada pesaing yang bisa mengganggu keuntungan mereka. Beberapa bahkan mengendalikan media untuk membentuk opini publik dan membenarkan praktik bisnis mereka. Dengan berbagai cara ini, kapitalis terus mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang mereka timbulkan. Kapitalisme sebenarnya tidak selalu buruk. Berkat kapitalisme, banyak teknologi berkembang dan kehidupan kita menjadi lebih mudah. Namun di saat yang sama, kapitalisme juga menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan. Ada 3 paradoks utama dalam kapitalisme. Yang pertama yaitu paradoks kesejahteraan. Kapitalisme menciptakan teknologi canggih seperti ponsel dan internet untuk memudahkan kehidupan kita. Namun di sisi lain, harga teknologi tersebut semakin mahal. Untuk menekan harga jual, produsen memangkas biaya produksi termasuk upah para pekerja. Akibatnya, banyak pekerja harus bekerja keras dengan gaji yang sangat rendah. Selain itu, kapitalisme juga menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Yang kedua yaitu paradoks kekayaan. Kapitalisme memungkinkan seseorang membangun kekayaan. Namun untuk menjadi kaya, seseorang harus bersaing dengan yang lain, menciptakan kompetisi yang tidak semua orang bisa menangkan. Hasilnya, hanya segelintir orang yang menjadi kaya, sementara sisanya tetap melayani mereka. Yang ketiga yaitu paradoks pekerjaan. Kapitalisme menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi dengan tekanan tinggi dan upah yang rendah. Banyak perusahaan lebih fokus pada keuntungan dibandingkan kesejahteraan karyawannya. Akibatnya, banyak pekerja mengalami kecelakaan dan akhirnya memilih untuk resign, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran. Ketiga paradoks ini menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki sisi positif, tetapi di saat yang sama, mereka menciptakan dampak negatif yang tidak diinginkan. Manusia pada dasarnya memiliki sifat serakah, namun dari sifat ini juga lahir inovasi dan perkembangan teknologi. Kapitalisme memberikan kemudahan dalam hidup kita, tetapi juga memperbesar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya untuk menghilangkan kapitalisme, melainkan untuk mencari cara agar sistem ini dapat berjalan lebih adil bagi semua orang.